Shalom umat Tuhan yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Cahaya Rohani. Perkenalkan, saya Elisa Bernika Sunarko, tenaga pelayanan di GKI Pekalongan. Nah umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang berbicara tentang semangat untuk hidup di tengah krisis kehidupan yang mungkin sama-sama kita alami. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang di hadirat-Mu Bapa saat ini. Kami rindu mendapat cahaya Kristus di tengah kehidupan kami lewat firman Tuhan. Maka biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan memakai kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Tapi juga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman ini, sehingga firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh diterima oleh umat-Mu yang mendengarnya. Kami serahkan Tuhan perenungan firman ini ke dalam tangan kasih Kristus. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 5, ayatnya yang ke-21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43, LAI memberi judul, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu
Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, umat Tuhan yang terkasih, sadarkah kita bahwa di dalam kehidupan ini krisis adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bahkan barangkali mempengaruhi kehidupan kita, memberi warna di tengah kehidupan kita. Banyak hal rasanya tidak mudah untuk kita jumpai, kita jalani di tengah kehidupan ini. Ada banyak fase kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita dan hal itu membuat kita terkejut, membuat kita masuk ke dalam pergumulan demi pergumulan. Misalnya, ketika kita mulai masuk dalam fase menjadi orang tua baru. Ketika kita mulai berjumpa dengan realita hidup akan PHK. Atau ketika kita mulai menghadapi sakit penyakit baik terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap anggota keluarga kita. Krisis selalu menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Krisis selalu mewarnai kehidupan kita. Nah, menariknya pada bagian yang hari ini kita baca, ada dua orang yang sama-sama sedang menghadapi sebuah krisis kehidupan. Nah, hari ini kita akan coba melihat dan belajar bagaimana kedua orang ini, Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan, menghadapi krisis di tengah kehidupan mereka. Bagaimana mereka mampu merespon krisis itu di tengah kehidupan mereka. Nah, mari kita lihat dahulu tokoh yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada seorang bernama Yairus yang dijelaskan oleh Alkitab sebagai seorang kepala rumah ibadat. Ingat ya, Yairus adalah kepala rumah ibadat, kepala sinagoge, artinya secara struktur masyarakat ia adalah seorang yang terpandang, ia seorang yang punya status, ia orang yang punya jabatan. Ia orang penting di tengah struktur masyarakat waktu itu. Nah, Yairus menghadapi krisis, kenapa? Karena anak satu-satunya yang ia punya sedang sakit keras. Itu krisis yang sedang dihadapi Yairus. Dia tidak tahu bagaimana lagi memperoleh kesembuhan untuk anaknya, dan karena itu Yairus berusaha sedemikian rupa sampai akhirnya Yairus memutuskan untuk bertemu dengan Yesus. Nah, bila Yairus adalah seorang yang terpandang, seorang penting di tengah lingkungan masyarakat, berbeda dengan perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan ini bukan siapa-siapa, nobody, bukan siapa-siapa. Di tengah lingkungan masyarakat, perempuan ini adalah seseorang yang tidak terpandang, bukan hanya karena ia perempuan, tapi juga karena kondisinya yang sakit. Nah, bagaimana dua orang dari dua latar belakang yang berbeda ini merespon krisis mereka? Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Umat Tuhan, kita kembali lagi. Bagaimana tadi dua orang, Yairus dan perempuan yang bukan siapa-siapa, bereaksi terhadap krisis yang mereka alami. Nah, kita lihat dari Yairus. Yairus seorang yang punya posisi di tengah masyarakat, seorang yang terpandang di tengah masyarakat. Dan menariknya, sebagai seorang yang terpandang, seorang dari kelompok Yahudi yang tentu berseberangan dengan Yesus, Yairus berani untuk mengalahkan egonya ketika dia berusaha di tengah kerumunan orang banyak itu menghampiri Yesus.
bukan hanya menghampiri Yesus. Alkitab mengatakan ada satu gestur yang diberikan Yairus ketika ia berjumpa dengan Yesus. Dan gestur itu apa? Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Bayangkan umat Tuhan, seorang yang punya posisi bukan hanya merendahkan dirinya meminta tolong, tapi dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya ketika dia mau tersungkur di depan kaki Yesus, dan ketika dia meminta kepada Yesus, meminta tolong dengan kesungguhan hatinya. Yairus mengalahkan ego ego dirinya di hadapan Yesus. Yairus merendahkan dirinya di hadapan Yesus untuk beroleh anugerah kesembuhan bagi anaknya. Kalau Yairus mengalahkan ego dirinya, bila itu perjuangan yang dilakukan Yairus untuk mendapat kasih karunia Allah, maka perempuan yang sakit pendarahan itu juga berjuang sedemikian rupa untuk mendapat kasih karunia Allah, untuk mendapat kesembuhan di dalam dirinya. Bayangkan 12 tahun dia sakit, dan selama 12 tahun ini dia berusaha berobat sedemikian rupa sia-sia. Tidak ada hasil, bahkan dikatakan kondisinya makin buruk. Dia kehilangan harapan. Barangkali dia kehilangan harapan hidupnya. Tapi kini dia mendengar ada seorang bernama Yesus, dan dia menaruh harapan itu kepada Yesus. Tadi saya katakan bukan hanya karena dia perempuan, maka dia menjadi seorang yang termarginalkan, tapi karena sakitnya dia jadi orang yang termarginalkan. Bapak Ibu, pada zaman itu seorang yang sakit pendarahan itu dianggap sebagai orang yang najis, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi setiap orang yang menyentuhnya, bahkan bagi setiap orang yang menyentuh benda yang disentuhnya. Jadi kalau saya sakit pendarahan, saya sentuh Alkitab ini, dan kemudian Bapak Ibu menyentuh Alkitab yang sudah saya sentuh ini, maka Bapak Ibu sama najisnya dengan saya. Dan karena itu ia ditolak di tengah masyarakat, dia dikucilkan sedemikian rupa. Ketika perempuan ini menerobos kerumunan untuk menjamah jubah Yesus, maka usahanya itu sebenarnya sedang membahayakan nyawanya sendiri. Dia meletakkan nyawanya di dalam bahaya untuk beroleh kasih karunia Allah. Bayangkan apa jadinya ketika orang-orang itu tahu dan menyadari ada seorang najis yang menerobos kerumunan di tengah-tengah orang banyak itu. Dia bisa dibunuh saat itu, dia bisa dihukum rajam saat itu juga. Tapi dengan imannya dia mengabaikan semuanya itu, dia fokus kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, dan dia melakukan itu. Dia menjamah jubah Yesus. Karena itu bisa kita pahami ya, kenapa Alkitab mengatakan perempuan ini mengendap-endap. Ya, kalau dia terang-terangan orang banyak akan mengusir dia. Orang banyak tidak akan mengizinkan dia ada di dekat mereka, apalagi di dekat Yesus. Dia mengendap-endap. Ia meletakkan nyawanya di dalam bahaya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana seorang perempuan yang di dalam segala keterpurukannya sekalipun, bahkan ketika segalanya habis, tidak ada lagi yang dimilikinya, iman justru menjadi sesuatu yang menyelamatkan dia. Iman percayanya kepada Yesus itulah yang menyelamatkan dia. Lucu ketika Yesus sadar bahwa ada yang memegang jubahnya, Yesus terus tanya, siapa yang memegang aku? Reaksi muridnya ya wajar gitu ya. Loh kamu tuh gimana toh Tuhan? Ini tuh ada orang banyak, terus tanya siapa yang megang, siapapun bisa nyenggol gitu. Reaksi yang wajar sebetulnya dari murid-murid Yesus. Tapi perempuan ini kemudian dengan berani dia mengakui perbuatannya. Dia berani mengatakan bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus. Imannya ini membuat dia bukan hanya memperoleh kesembuhan bagi fisiknya, tapi imannya ini membuat status sosialnya juga dipulihkan.
Ketika Yesus berkata di tengah orang banyak ini, engkau telah disembuhkan. Maka Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh fisiknya, tapi mengembalikan status sosial ini. Orang dari yang tertolak, dari orang yang termarginalkan, dari nobody menjadi seseorang yang diterima kembali. Sesuatu yang menegangkan terjadi setelahnya. Ketika Yesus sepakat dengan Yairus untuk menyembuhkan anaknya, perjalanannya terganggu karena perempuan yang sakit pendarahan, dan tiba-tiba keluarga Yairus datang dengan kabar bahwa anaknya sudah mati. Terlambat, mereka terlambat. Anaknya sudah mati. Bagaimana reaksi Yairus? Apa responnya ketika ia mendengar kabar anak yang dikasihinya, anak yang diperjuangkannya, anak yang membuat dia rela mengalahkan ego dirinya, membuang harga dirinya untuk beroleh kesembuhan, tidak dapat tertolong karena Yesus menyembuhkan orang lain. Kita akan bersama-sama melihatnya setelah yang satu ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di posisi Yairus. Bapak Ibu punya pengharapan besar dan sebentar lagi pengharapan itu terwujud. Yesus sudah setuju untuk pergi ke rumah Yairus. Yesus oke, mau menyembuhkan anak Yairus. Tapi karena orang lain, seorang perempuan yang sakit menjamah jubah Yesus, perjalanan Yesus terhenti. Tiba-tiba datang kabar anakmu sudah mati. Maka sebagai manusia normal kita mungkin akan segera kehilangan harap. Kita mungkin akan segera merasa putus asa. Kita akan kecewa. Bahkan mungkin kita akan menyalahkan entah perempuan itu entah Tuhan Yesus yang terlambat. Tidak tertolong. Ketika Yesus menyadari reaksi yang demikian dari Yairus, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Umat Tuhan, bukankah ini sesungguhnya adalah sebuah janji yang melegakan kehidupan kita? Ketika rasanya dunia berkata kepada kita, imanmu itu sia-sia, harapanmu kepada Tuhan itu tidak berguna, harapanmu itu sudah tidak ada artinya lagi. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Tuhan mau katakan apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam iman kepada Dia tidak sia-sia. Segala pengharapan yang kita letakkan kepada Dia bukan sesuatu yang sia-sia. Iman dan pengharapan kita kepada Yesus bukan sesuatu yang sia-sia. Yairus punya pilihan. Dia menghadapi krisis dan kini krisisnya semakin tidak karuan gitu ya. Pertama dia takut anaknya segera mati, tapi sekarang anaknya sudah mati. Maka krisis yang dihadapi Yairus semakin besar dan dia punya dua pilihan. Yang pertama dia setia dengan imannya yang sepertinya dalam logika manusia bodoh. Dalam logika manusia percuma. Dalam logika manusia sia-sia. Atau yang kedua dia ikuti logikanya dan dia kemudian menyerah. Percuma. Selesai.
Dan di tengah krisis itu, Yairus memilih mempertahankan imannya. Yairus memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mereka pergi kemudian ke rumah Yairus, dan bahkan ketika mereka sampai di rumah Yairus, orang banyak berkumpul di situ dan orang banyak mulai menertawakan mereka. Orang banyak mulai mencemooh Yesus. Orang banyak mulai berkata, ngapain? Ini sudah percuma, sudah sia-sia. Dan karena itu Tuhan Yesus mengusir mereka semua. Tuhan Yesus meminta mereka semua pergi kecuali beberapa orang muridnya dan juga beberapa orang, hanya orang tuanya saja yang boleh ikut bersama-sama dengan Yesus. Disinilah mujizat dilakukan. Anak yang sudah mati itu dibangkitkan Tuhan dengan kalimat yang pasti sangat familiar bagi kita. Talitakum, hai anak, bangunlah. Bukan hanya kebangkitan itu, untuk memastikan bahwa anak itu benar-benar hidup, maka Tuhan memerintahkan orang tuanya untuk memberi anak itu makan. Sebagai orang yang hidup kita butuh makan gitu ya. Ini bukti bahwa kita betul-betul ada dan hidup lapar dan butuh dikenyangkan. Maka Tuhan mau katakan bahwa anak itu bukan hanya sembuh, tapi dia juga hidup. Luar biasa. Iman yang sepertinya mustahil, iman yang sepertinya sia-sia. Ada pilihan bagi Yairus untuk kecewa, marah pada Yesus, meninggalkan Yesus. Yairus memilih untuk tetap percaya, sekalipun sepertinya sia-sia. Apa yang ditertawakan dunia, ternyata tidak ditertawakan Allah. Allah menepati janjinya kepada Yairus. Apa yang dapat kita pelajari dari teks yang kita baca hari ini? Dua hal. Yang pertama, Yesus Tuhan kita tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa ia menolong. Ada dua konteks yang berbeda. Yairus seorang yang sangat terpandang, seorang yang kaya di tengah struktur sosial masyarakat, dan seorang perempuan yang sakit pendarahan, seorang marginal, terasing, tidak dianggap, disisihkan di tengah lingkungan masyarakatnya. Ada dua konteks. Dan Yesus tidak memilih, ia tidak memilih yang kaya, ia juga tidak memilih yang termarginalkan, ia hadir bagi semua. Kasih karunia Allah, pertolongan dari Tuhan diberikan kepada semua orang. Yang kedua, di tengah krisis kehidupan, satu-satunya yang dapat menolong dan menyelamatkan kita adalah iman percaya yang kita letakkan sepenuhnya kepada Kristus Juru Selamat kita. Iman percaya, seberapapun sulit situasinya. Berjuang, ya jelas. Yairus berjuang ya, di tengah imannya Yairus bukan tidak berjuang. Yairus sangat berjuang. Tadi dia bahkan mengalahkan egonya untuk bertemu dengan Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan, dia sangat berjuang. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mampu menjamah jubah Yesus. Ada perjuangan di situ, ada usaha di situ, tapi di balik setiap usaha yang dilakukan manusia harus ada iman yang menjadi sumber pengharapan. Dan iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti pernah, sedang, akan mengalami krisis kehidupan. Pasti. Kita punya banyak pilihan. Mengandalkan diri kita sendiri, mencari semua jalan, semua usaha sampai kita habis-habisan. Atau di tengah segala upaya yang kita kerjakan, kita meletakkan iman percaya kita kepada Yesus yang berkata pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Yesus yang di tengah tertawa dunia karena dunia bilang mustahil, sudah terlambat, sia-sia. Tapi Yesus tetap mengerjakan sesuatu. Karena apa? Bukan karena kehebatan Yairus, tapi karena iman percayanya. Mari umat yang terkasih, kalau kita mau sama-sama berhasil di tengah krisis atau persoalan apapun yang sedang kita alami di tengah kehidupan kita, mari belajar dari Yairus, juga perempuan yang sakit pendarahan. Berjuang pasti,
tapi juga milikilah keyakinan, milikilah iman, dan letakkan itu kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari bersama kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami memohon ampunan-Mu. Maafkan kami Tuhan apabila di tengah kehidupan ini kami seringkali lebih memilih untuk mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan kami seringkali berfokus hanya pada usaha kami dan mengabaikan iman percaya kami kepadamu. Namun hari ini lewat firman yang bersama-sama kami renungkan, kami mau belajar seperti Yairus, juga seperti perempuan yang sakit pendarahan. Ada begitu banyak persoalan silih berganti di dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk merespon persoalan-persoalan itu dengan percaya kepadamu. Kami mau belajar untuk merespon itu dengan meletakkan harapan kami kepada Tuhan. Maka biarlah segala usaha, segala upaya yang kami lakukan, segala pengorbanan yang kami berikan, semuanya itu adalah berdasar pada iman kami yang berserah penuh kepada Kristus yang mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, hadirlah di setiap pergumulan hidup kami dan ajarlah kami untuk boleh sungguh-sungguh menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami dan berjalan bersamamu. Berkatilah senantiasa kehidupan kami. Dan kami mau percaya bahwa ada tuntunan cinta kasih Allah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.